Baik, kita mulai dulu ya, sambil menunggu rekan-rekan yang lain masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Sampai jumpa lagi di tatap muka yang ke berapa sekarang? 12 ya. Ke-12 dan tadi sudah ada konfirmasi dari Mbak Dian, grupnya Mbak Dian dan kawan-kawan ya yang akan presentasi pada malam hari ini. Oke. Mbak Aisyatun ada Mbak Aisyatun? Hadir Pak. Oke, sudah ya masuk. Mbak Dian sudah masuk. Dian Ayu Sarifah. Mbak Nurul ada. Mbak Kusuma ada. Hadir Pak. Mbak Indrianti ada. Mbak Indrianti. Oh ini Hadir, ada. Pak. Mbak Dewi Anggarwati. Mbak Dewi belum masuk. Oke. Terus Mas Husni Mubarak ada. Mas Husni Mubarak. Silakan dimulai saja Mbak Dian dan kawan-kawan. Ada di sini. Silakan dulu ya mic-nya. Mbak Idris sama Mbak Kusuma nih kayaknya. Salah satunya biar nggak noise. Oke, silakan dipresentasikan yang mewakili. Materinya visual e-commerce, jadi ini lebih ke umum ya. Kemarin kita sudah ke khusus, terus bahas sesuatu yang materi yang umum gitu ya. Nah, nanti kita akan berdiskusi perihal lebih ke setting nih kayaknya ya. Lebih ke setting berkenaan dengan cita, rasa, dan karsa. Ya. Cita, rasa, dan karsa. Silakan presentator ditampilkan. Maaf Pak, suaranya kecil Pak, nggak kedengeran. Oh, suara saya kecil? Iya kecil Pak. Volume mic-nya mana ya? Oke, sambil saya setting mic-nya, silakan dipresentasikan aja ya. Kita setting mic-nya dulu. Silakan dipresentasikan Mbak Dian dan kawan-kawan. Silakan di slide-kan kalau pakai slide. Ini yang saya dengar jelas nih Pak. Yang saya dengar ini jelas Pak. Oh gitu, jelas ya. Oke. Silakan dipresentasikan Mas. Dimulai aja. Oke, ada volume dari setting saya yang belum dimaksimalkan. Silakan dimulai dulu. Pak, mohon maaf Pak. Ya. Masih nunggu orang lagi. Bisa gak apa-apa dimulai atau nunggu? Gak apa-apa, dimulai dulu aja Mbak. Nah, biar yang baru Oke. masuk nanti konfirmasi ya. Oke, silakan. Oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 6 mau mempresentasikan studi kasus visual e-commerce, fokusnya kepada hipster. Anggota kelompok kami ada Mbak Aisyatun Nikmah, saya sendiri Dian Ayu Sarifah, ada Mbak Nurul Zainab Saptawati, ada Mbak Kusuma Dwi Antari, ada Mbak Indrianti, ada Mbak Dewi Anggarwati, sama terakhir ada Mas Husni. Yang paling tampan Mas Husni berarti ya. Apa? Iya Pak. Yang paling tampan Mas Husni. Berbaby close harusnya. Paling tampan, betul Pak. Sadar semua. Silakan dilanjut Ya, Mbak. Ya. poin pertama akan dijelaskan oleh Mbak Aisyatun.
tampil. Baik, saya akan memulai presentasinya. Yang pertama yaitu ada visual e-commerce. E-commerce secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Selain itu, e-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Mbak Dian, slide-nya bisa dirubah. Slide-nya bisa diganti, Mbak Dian, masih di cover ini. Slide-nya masih di cover. Nggak tahu yang lain ya. Rekan yang lain gimana? Slide-nya sudah pindah belum? Slide-nya masih sama Pak, Belum, Pak, masih belum Pak. Oh iya, ini ada Mbak Witna konfirmasi. Slide-nya nggak berubah ya. Dan yang lain. Ditunggu sampai berubah aja, Pak. Coba tidak slideshow ya, tidak slideshow, nggak apa-apa. Slideshow-nya di out kan aja. Pakai yang set by set. Jangan di slideshow coba. Tidak di slideshow. Stop sharing. Oke, sudah nampak Mbak. Silakan dilanjut Mbak. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis transaksi e-commerce. Yang pertama yaitu business to business, yang kedua business to consumer, yang ketiga consumer to consumer, yang keempat consumer to business, yang kelima non-business electronic commerce, yang keenam intra-business atau organizational electronic commerce. Selanjutnya faktor pendukung e-commerce. Yang pertama yaitu cakupannya yang luas, proses transaksi yang cepat. E-commerce dapat mendorong kreativitas dari pihak penjual secara cepat dan tepat, dan pendistribusian informasi yang disampaikan berlangsung secara periodik. E-commerce dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, murah, serta informatif. E-commerce dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang cepat, mudah, aman, dan akurat. Hipster adalah sudah berubah Pak slide-nya Pak. Belum Mbak, belum. Masih di slide nomor berapa ini? Nomor 2 masih. Nomor 2. Delay kayaknya Pak. Ya. Oke, enggak apa-apa, dilanjut boleh, aja. Boleh, Oke, oke. dilanjutkan aja. Nah, apa-apa. Hipster adalah istilah lain dari desainer. Dalam mengawali perintisan suatu platform e-commerce, yang juga harus memiliki orang yang mengerti tentang desain, mengerti tentang bagaimana mencitrakan perusahaan sebagai sebuah brand yang keren, karena sejatinya manusia itu lebih tertarik dengan sesuatu yang bersifat visual. Hipster harus memiliki pengetahuan dalam membuat segala sesuatu agar tampak keren. Dia juga harus bisa menerjemahkan keinginan user ke dalam sebuah user experience produk. Untuk tampilan beberapa desain visual logo platform e-commerce yang dikenal di Indonesia antara lain ada Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, ZDID, dan Blibli.com. Landing page adalah halaman pada website yang didesain secara khusus untuk keperluan marketing. Halaman inilah yang nantinya akan menjadikan pintu masuk konsumen untuk mengakses website dari hasil pencarian yang berbayar. Contoh, Uniqlo merupakan clothing brand internasional yang cukup digemari kalangan muda. Ia terkenal dengan model pakaian yang simpel, versatil, bersih, sekaligus cocok untuk perempuan dan laki-laki.
Kepopuleran clothing brand dari negeri Sakura ini pun merambah ke banyak negara, melalui dari Kanada, Bangladesh, Cina, Jerman, India, Indonesia, dan 17 negara lainnya. Di Indonesia sendiri sudah ada 15 toko yang terbesar di seluruh wilayahnya. Untuk landing page-nya sendiri, Uniqlo konsisten mengusung nuansa yang simpel. Dengan latar putih, Uniqlo menempatkan logonya di paling atas, kemudian terdapat kalimat ajakan untuk mengisi kolom email seperti biasanya. Dari situlah Uniqlo mendapatkan data untuk mengirim Anda berita dan promosi terbaru dari produk-produknya. Tak lupa, Uniqlo juga memberikan opsi promo dan produk apa yang diinginkan. Sesuaikan tampilan landing page dengan branding usaha Anda, tampilkan logo jika desain landing page sudah sangat sederhana, setidaknya logo akan membuat tampilan lebih mudah diingat. Berikan opsi promosi untuk calon pelanggan. Dengan begitu, calon pelanggan hanya akan mendapatkan info yang paling relevan dan diinginkan. Opsi laki-laki dan perempuan yang dipakai Uniqlo juga bisa diadaptasi. Selanjutnya. Produk desain. Produk desain adalah serangkaian usaha dalam mempelajari dan merancang benda pakai yang fungsional, estetis, hingga ergonomis, dan membuatnya jadi lebih bermanfaat untuk konsumen. Secara garis besar, produk yang sudah dirancang ini akan diproduksi secara massal dan dijual secara luas, atau bisa dikatakan dengan nama desain industri. PPT-nya kok nggak jalan ya, Mbak ya? Desain produk secara umum berikut ini merupakan beberapa fungsi desain produk. Yang pertama, menjadi identitas sebuah produk, kedua sebagai pelindung atau protektor produk, yang ketiga penambahan nilai jual produk atau value. Tujuan desain produk menciptakan produk berkualitas tinggi dengan nilai jual yang tinggi, menekan biaya produksi seminimalis mungkin tanpa mengurangi kualitas dan harga jual produk, agar dapat menciptakan produk yang menjadi pionir di masanya tanpa mengesampingkan kepuasan konsumen, merangkul pangsa pasar yang lebih luas dan menciptakan segmen pasar yang baru. Selanjutnya. Manfaat desain produk: satu, mempercepat setiap proses kerja. Yang kedua, berkomunikasi pesan tersembunyi dalam format grafik. Yang ketiga, membuat produk lebih unik. Jenis-jenis desain produk: menurut Henry W.O. terdapat 3 jenis desain utama dalam hal desain produk. Yang pertama, desain sistem. Kedua, proses desain. Yang ketiga, desain antarmuka atau interface. Contoh desain produk yang sudah dikenal secara luas: contoh desain produk fisik, Coca-Cola, Pepsi, KFC, McDonald, iPod, iPhone, MacBook, mobil Tesla, mie instan cup atau bungkus, bubur instan. Contoh desain produk di Kidal, di Windows, OS, Linux, iOS, Android, aplikasi Gojek, aplikasi Tokopedia, situs berita online, aplikasi game PUBG, Free Fire, dan seterusnya. Selanjutnya adalah design testing. Design testing adalah proses memeriksa desain dalam hal persyaratan dan konten. Tahapan umum dan yang dalam usability testing adalah merencanakan penelitian, perekrutan dan logistik, menuliskan panduan diskusi, memfasilitasi usability testing, melakukan analisis dan menyajikan hasil, menuliskan rekomendasi. Branding mendefinisikan sebagai kegiatan komunikasi yang dilakukan perusahaan dalam rangka proses membangun dan membesarkan brand. Sebuah brand yang kuat dapat dengan mudah dikenal oleh konsumennya sehingga banyaknya pesaing tidak akan berharap brand sudah kuat. Contoh studi kasus tentang branding, yaitu teh botol. Teh botol sang pemimpin pasar lokal, keluarga Srojojo mulai bergelut dalam industri teh seduh, khususnya teh wangi berskala home industry di Slawi, Jawa Tengah.
teh wangi jasmine tea adalah racikan blending antara teh hijau dan bunga melati. Yang menarik, Sosro Jojo, generasi pertama keluarga Sosro Jojo telah menerapkan prinsip branding. Prinsip utama yaitu nama merek mudah diucapkan dan diingat. Juga dari sisi grafisnya mudah dikenali serta diingat. Contohnya teh wangi cap botol yang disingkat menjadi teh botol. Konsep merek pemikiran Sosro Jojo yang telah melatari pemilihan merek ini adalah yang pertama, kata botol mudah dimengerti oleh semua kalangan yang tidak menimbulkan makna ganda. Setiap rumah tangga pasti memiliki botol, di kota maupun di desa. Kedua, kata botol mudah diingat oleh konsumen, yang sebagian besar adalah ibu rumah tangga. Agar lebih mudah diingat, gambar botol juga dicantumkan pada kemasannya. Sekaligus untuk mempermudah konsumen buta huruf karena pada susunan tahun 40-an masih sedikit yang mengerti huruf. Ketiga, kata botol tidak mempunyai konotasi maupun citra negatif. Technical marketing. Pemasaran teknis adalah metode pemasaran apapun yang berfokus pada spesifikasi dan fitur utama suatu produk yang dirancang untuk menarik pelanggan dengan pemahaman teknologi dasar tentang produk tersebut. Namun, pemasaran teknis juga telah berkembang untuk mencakup penggunaan teknologi modern sebagai alat pemasaran. Materi technical marketing. Pemasaran teknis menggunakan campuran media tradisional dan baru untuk menyampaikan pesan iklannya. Itu dapat ditemukan di berbagai tempat, termasuk tetapi tidak terbatas pada dalam iklan majalah, dalam iklan televisi, di situs web, dalam video berbasis web, baik dalam bentuk cetak maupun e-book. Technical marketing. Membuat rencana pemasaran teknis, technical marketing. Sebelum kampanye pemasaran teknis dimulai, semua orang di tim pemasaran harus bekerja sama dengan pengembang produk untuk memperoleh pemahaman dan menyeluruh tentang suatu produk atau layanan. Misalnya, jika sebuah perusahaan elektronik ingin mulai memasarkan kamera video digital kelas atau baru yang ditujukan untuk pembuatan film, tim pemasaran harus meluangkan waktu untuk orang-orang di perusahaan yang merancang, membuat, dan menguji kamera untuk menemukan apa yang kamera dapat dilakukan dan apa arti spesifikasi teknisnya. Hal ini memungkinkan profesional pemasaran untuk membuat materi iklan yang efektif untuk orang-orang seperti sutradara film, sinematografer, dan videografer yang sudah memahami fotografi digital. Sementara tim pemasaran belajar tentang produk, mereka juga harus melakukan riset pasar untuk menentukan siapa yang paling mungkin tertarik pada produk dan apa yang paling penting bagi mereka. Tim di perusahaan elektronik mungkin membaca data konsumen dan melakukan survei untuk mengetahui jenis orang yang kemungkinan besar akan membeli kamera baru dan spesifikasi mana yang paling mereka hargai dalam kamera. Baik, dari teman-teman sekian kita presentasi. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang ingin ditanyakan. Baik, terima kasih Mas Husni dan kawan-kawan.
Jadi dari presentator ada 7, tadi itu saya gagal fokus dengan Mbak Nurul ya. Suaranya enak banget ya, cengkoknya dapat. Cocok deh kalau jadi dubbingnya film atau dubbingnya trial gitu, bagus sekali. Biasa Mbak Nurul ya kemampuannya ya. Biasa Mbak Nurul, siapa tahu nanti setelah lulus dari sini atau bahkan besok pun sudah mulai melamar untuk menjadi dubber, Mbak. Bagus sekali Mbak, enak nadanya, cengkoknya dapat, tidak terlalu terburu-buru, tenang bawaannya, kan presenter lah ya. Good sekali Mbak Nurul ya, biasa Mbak. Kalau bisa diikuti apa namanya lomba ya, lomba dubber atau dubbing ya. Oke, baik. Adhan sebentar dari di tempat saya Adhan. Mungkin kita break 5 menit dulu atau silakan dilanjut aja, saya akan close mic. Ditutup dulu Mbak slide-nya. Silahkan yang ingin mengajukan pertanyaan dari grupnya siapa dulu nih? Dari grupnya Mas Johan, Mbak Mira. Ada yang ingin disampaikan, silakan. Dari grupnya Mbak Mira, Mbak Dini, Mas Johan. Oke, ada yang ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Oke, tidak ada. Kita skip lagi. Dari grupnya, ini yang terakhir aja ya. Ini yang terakhir aja ya. Ini. Oke. Dari Mbak Faradila, grupnya Mbak Faradila. Mas Edit. Ada yang ditanyakan, disampaikan? Ya, Pak Arif. Silakan Mas. Ya. Ini, bentar Pak. Di slide berapa ya? Slide 2 atau 3 ini ya, hipster ini. Ini yang saya tanyakan untuk platform Zalora ini nggak ada ya di sini ya? Apa memang nggak terkenal atau gimana ya? Ya Pak Arif. Zalora itu kan materi yang lain ya, tapi kok Zalora nggak ada ya, betul. Iya. Tuh. Oke, betul. Silakan. Ini saya ini. Silakan presentator, mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Silakan presentator, bagaimana? Kak Bro Murid. Baik Pak Indra. Pak Edit. Sorry. Baik Mas Edit. Akan saya jawab. Saya belum Mas tengahnya, Pak. Biasanya masih Mbak Dewi ada, Mbak Dewi. Tadi nggak ada Mbak Dewi ya. Mbak Dewi ada? Mbak Dewi? Profilnya Mbak Dewi? Mana Mbak Dewi? Ya, dia pakai camnya Mbak Kusuma itu loh. Oh ini Mbak Kusuma ini yang nyala ya? Oh ya sudah, oke. Semangat siapa yang belum masuk tadi ya? Oh sudah masuk, Mas Husni sudah masuk. Ya sudah, oke silakan. Pertanyaan selanjutnya dari grup Mas Edit adalah kok Zalora nggak masuk ya dalam kategori hipster ya? Emang apa ada yang salah? Oke, ya. Perlu dipertanyakan ya. Kalau yang tidak ada menjadi ada. Oke. Selanjutnya dari Mas Imam dan Mbak Witna. Ada yang disampaikan? Grupnya Mas Imam, Mbak Witna, Mas Rifan, Mas Irwan.
Tidak ada? Oke, kita skip lagi ke grupnya Mas Yulianto, Mas Helmi, Mas Indra, Mas Oh, Arif. ada, Pak. Ada, oke. Saya siapa dulu ini, Pak? Mas Helmi dulu aja nggak apa-apa mau. Oh iya. Saya sama CMU saya, Pak ya. Oke. Lanjut. Kita nggak belajar apa itu, kita nggak bahas tentang online-nya, Pak ya. Kita bahas tentang materi yang tadi disampaikan tentang teh botol sosro kayak gitu, Pak ya. Teh botol sosro yang punyanya sosro siapa gitu kan. Itu kan yang dikenalkan teh botol ya. Tapi ada loh, Pak. Ketika kita itu lihat di luaran sana ya, itu ada desain-desain yang unik ya. Contohnya kayak gini. Desain teh gelas tapi botolan juga ada. Teh botol sosro tapi yang wadah kotak itu juga ada ya. Sebenarnya apa sih, Pak, tujuan dari mereka menciptakan itu ya, kayak gitu. Mas-mas, mbak-mbak ya, coba jawab kayak gitu ya. Tujuan mereka apa sih, memelencengkan apa itu namanya merek produk dari produk aslinya itu apa, kayak gitu. Itu kan, Pak. Oke, pertanyaan yang bagus, Mas. Teh botol ya, tapi kok dibungkus berbagai kemasan kotak ya, kayak susu kotak. Jadi ini teh botol tapi kok kotak ya, botol kotak. Atau ada teh botol yang bentuknya saset seperti fruity misalnya ya. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Nanti akan saya bantu jawab pertanyaan Mas Gani. Ada juga yang itu, Pak, yang door brand tapi iklannya itu dominan memakai iklan naga kayak gitu. Contohnya kayak gitu. Oh iya. Tahu ya. Susu beruang ya, susunya susu sapi, gambarnya beruang, terus iklannya naga. Maunya apa ini? Yang benar susunya siapa ya? Susunya naga, susunya beruang, atau susunya sapi ya. Oke, nanti saya bantu jawab pertanyaan Mas Helmi ya. Ini ada jawaban juga yang ini mau saya coba kita diskusikan. Silakan dari presentator mau ditampung dulu lagi atau langsung dijawab. Nanti saya bantu ya. Untuk yang pertanyaan dari Mas Helmi. Lumayan berat ya. Oke, gimana presentator? Mau ditampung dulu sambil dicari jawabannya? Tampung Aku lagi? mau jawab pertanyaan tentang Mas Helmi. Oke, baik. Silakan. Ya, Mas Helmi, mungkin ingin lebih menarik pelanggan karena di masa era yang sekarang apa itu kompetitifnya itu lebih menerapkan produk yang baru. Jadi intinya lebih variasi aja sih. Tapi mereka rela itu, Pak ya. Walaupun kayak gitu berarti mereka rela mengubah mereknya dari merek menjadi apa itu namanya? Apa yang mereka berikan ya. Inovasinya branding itu sendiri sih agar brandingnya tetap menjadi populer dan tidak mengurangi nilai jualnya juga. Berarti bisa disimpulkan gini berarti, Mas. Berarti branding itu tidak harus sama dengan produknya yang mereka jual kayak gitu berarti intinya. Iya, lebih ke situ sih, kemasannya sih. Cuman kadang kan isinya milihnya ada yang sama juga, sama yang botolnya itu. Cuma desainnya luar sama kemasannya beda. Oke. Gimana, silakan direspon Mas Helmi kalau misalnya masih kayaknya ada yang kurang gitu ya. Oke, mungkin ada tambahan jawaban nih dari grup presentator nih yang menambahkan jawaban dari Mas Husni. Tapi mungkin kemasannya dirubah-rubah gitu ya. Terus nggak apa-apa kalau botol ya, mereknya itu botol tapi kok namanya kemasan ya, bukan botol dari karton. Oke. Ada yang ditambahkan, kita ngomong tentang marketing ya, tidak masalah ya. Seorang sales harus siap, biasa dulu sudah sales, jadi akan saya ikuti terus ya. Oke, dari presentator ada tambahan enggak untuk jawaban dari Mas Husni?
Ada Kalau tambahan? saya sih Pak, kalau menurut saya sih, kalau cuma untuk menarik pelanggan ya maksudnya kalau agak ada yang kurang sih Pak. Kalau cuma menarik pelanggan sih udah di pikiran saya udah kayak gitu, tapi mungkin saya bisa mengorek lagi yang lebih dalam kan saya kan kurang tahu juga. Itu ya saya maksudkan di sini ya. Ya, oke, baik. Kalau saya boleh ikut nimbrung, silakan Pak. Mas Indra. Ya. Iya, menarik sebenarnya pembahasan kayak gini. Kita ambil saja contohnya itu Apple, Pak ya. Sekarang hubungannya Apple digigit sama sebuah merek gadget ternama yang harganya fantastis itu apa sih? Nggak ada sebenarnya kan Pak ya. Tapi kalau kita melihat nilai dari sisi historisnya si penemunya Apple, dia kan makan Apple di garasi, dia terus terinspirasi dari situ, dia gunakan simbol itu Pak ya. Sebenarnya kalau menurut saya menamakan sesuatu atau mengambil merek, mengambil gambar atau apapun mengidentifikasi barang produk itu adalah nomor sekian. Yang paling penting itu kalau saya membangun brand, Pak. Membangun brand image itu. Nanti dia akan membentuk sendiri. Misalnya saya mau jualan apa, itu saya namain apa. Selama saya masih bisa membangun branding, selama saya bisa membuktikan bahwa bagus ini ya, ini bagus, terpercaya dengan segala macam layanannya, otomatis nanti orang akan melihat endingnya. Oh, begini ternyata. Jadi saya masih, kalau tadi hipster disebutkan harus mempunyai pengetahuan khusus, kalau menurut saya sih enggak sih. Justru endingnya yang saya pilih itu. Jadi bagaimana cara kita membangun sebuah branding. Saya jualan sendal tak kasih lambang pentol korek misalnya lah ya. Tapi bagaimana saya membangun image ke customer, ke konsumen bahwa sandal pentol korek ini bagus loh. Gimana caranya saya mempromosikan, mengiklannya. Lama-lama juga akan terbentuk di benak masyarakat, di hati mereka bahwa oh brand ini bagus gitu. Jadi bagaimana sih membangun brandingnya kalau menurut saya, whatever kita mau menamakan apa itu. Jadi saya men-skip peran hipster sebenarnya, bukan men-skip tapi saya mencontoh kasusnya si Apple aja sih Pak sebenarnya. Itu aja dari saya Pak. Makasih Pak Indra ya. Enggak ya Pak, bener Pak. Kalau branding sih iya sih, desain branding itu emang nomor satu ya waktu kita buat waktu itu ya. Island Delivery Unit Pak ya. Oke, belum lagi ada manusia yang mengaku bukan manusia, ya. Ada aja caranya ya. I am Vario, betul? Iya betul itu. Ya, manusia tapi dia nggak pengen diakui sebagai manusia. I am Vario. Saya bukan manusia, saya Vario. Gitu. Ya, dari salah satu brand terkenal ya, yang Honda itu di Indonesia. Oke. Pertanyaan yang jawaban dan pertanyaan yang bagus ya sudah di-handle. Dan saya rasa berarti saya tidak perlu terlalu detail lagi ya sudah dijelaskan oleh Mas Indra tadi. Perlu Anda ketahui ya, untuk contoh teh botol tadi saya coba sikapi untuk teh botol tadi itu adalah diferensiasi produk ya. Memang untuk menarik beberapa pelanggan dengan kemasan-kemasan yang lain. Perlu diketahui, saya ingatkan lagi bahwa marketing itu selalu ada STP-nya, segmenting, targeting, dan positioning. Untuk yang diferensiasi produk misalnya dalam bentuk kemasan, dalam bentuk botol plastik, dalam bentuk kotak karton ya, seperti teh kotak, teh botol, teh kotak ya. Kok nggak teh botol kotak, tapi teh kotak sendiri gitu ya. Teh kotak tapi ada yang saset misalnya. Itu adalah untuk ke segmen-segmen tertentu. Bisa jadi untuk yang botol-botol ini, kenapa kok tidak berupa botol yang beling ya, tapi yang botol plastik, itu kenapa? Pasti ada alasannya. Mungkin untuk para wisatawan biar bawanya itu mudah dan tidak mudah pecah gitu. Terus ada satu lagi misalnya untuk yang saset teh botol tapi kok disaseti ya, botol yang disaseti itu karena segmennya mungkin bagi anak-anak ya, bagi anak-anak dikemas biar tidak buat mukul-mukul kalau sudah kosong gitu ya, terus kalau sudah habis dibuang langsung kertasnya, dan juga lebih ringan kalau dibuat kado dan lain parcel dan lain-lain gitu, itu contohnya. Tapi perlu Mbak Mas ketahui ya, ada satu lagi hal yang menarik nih, di luar perkiraan Anda. Anda tahu merek Aqua enggak? Tahu kan pasti kan? Tahu enggak artinya Aqua itu apa? Air Pak. Mereknya itu ngambil dari genrenya. Dan Aqua itu bahasa mana Mas Indra, tahu enggak? Kalau enggak salah itu Yunani kan? Betul, bahasa Yunani. Nah, coba kalau kita balik nih. Kita jualan kursi. Kita namanya aja kursi, kita jual di Yunani. Bisa enggak seperti itu?
Ya bisa aja sih Pak. Ya bisa aja kan ya. Kalau Wah, orang Yunani bisa jual air merek Aqua, kenapa kita nggak bisa jual kursi merek kursi? Atau jual apa lagi ya? Kalau speaker sudah pakai bahasa Inggris ya, sudah pakai bahasa asing ya kalau speaker ya. Kertas misalnya. Kita jual kertas dengan merek kertas di Yunani misalnya, atau di benua Australia misalnya ya, malah deket lah. Sampingnya Asia misalnya. Kan bisa aja seperti itu kita balik. Karena kalau sudah genrenya kita sudah menang banyak ya. Jadi selain tadi disampaikan oleh Mas Indra bahwa kita harus membangun branding gitu ya, tapi ada jalan pintas yang tidak bisa kita geser. Contoh lagi masih di Aqua, karena mengambil genrenya. Contoh lagi, aku juga Aqua Club. Ayo, yang bener yang mana? Pernah ada cerita juga banyak Aquanya Pak, yang bener Pak. Aquanya yang bener betul. Pak, ke toko nih datang, Pak, saya mau beli Aqua. Ya, Aqua yang merek apa? Aqua Club. Ada yang Aqua, apa itu namanya? Yang lain itu Aqua mineral misalnya, atau Aqua apa lagi? Yang namanya air mineral lah pokoknya ya. Yang ditanyain apa? Pak, ada Aqua. Kan itu biasanya, Aqua apa? Nah, itu Aqua karena sudah gendernya. Dia sudah mendapatkan brandingnya. Aqua. Jadi strategi pemasaran ada aja gitu ya. Terus ada lagi, itu adalah dari sisi genre. Yang kedua itu adalah selain membangun branding bagaimana caranya, itu adalah menjustifikasi sesuatu. Menjustifikasi sesuatu atau menyimpulkan sesuatu secara tajam. Contohnya tadi, ayam vario. Dia tidak peduli, dia itu manusia tapi pengen disebut sepeda motor. Ayam vario. Jadi dia beranggapan, apalagi kalau dia ngomong ayam vario, pasti yang ada dua artis nih, laki-laki dan perempuan. Masih ingat enggak? Siapa? Kalau laki-laki, yang perempuan siapa? Ayam vario. Yang laki-laki siapa? Lupa. Daniel, ya. Laki-laki Daniel, kalau yang perempuan siapa? Agnes Monica, betul? Agnes Monica. Nggak mau nikah tahu ya. Nah, Anda lihat Agnes, akhirnya apa? Saat dia menjustifikasi diri sendiri, saya adalah vario, I am vario. Saat sudah masuk ke dalam pikiran seseorang, justifikasi manusia dia itu adalah vario. Kalau Anda ketemu dengan Agnes Mo, dengan Daniel, itu adalah ambasador. Jadi ambasador akhirnya. Jadi branding ambasador. Itu bahwa Daniel dan Agnes itu bukan manusia tapi mereka adalah vario. Akhirnya vario banyak sekarang ya. Vario masih bertahan sampai sekarang. Karena dari pertama kali keluar tahun 10 tahun yang lalu sekarang masih vario. Cuma variannya yang dirubah. Nah itu kan sudah hampir mengalahkan genre bahwa vario itu bukan bahasa lain dari sepeda motor atau motorcycle, bukan, tapi dia sudah menjustifikasi diri sendiri. Tuh ya. Dan ya, gimana ini, Mas? Pak. Tapi ketika kita lihat hal-hal unik semacam itu, kalau semisal masih ada di pasaran gitu, Pak. Berarti mereka itu masih bisa dikatakan berhasil berarti, Pak. Kalau seperti itu ya, Pak. Ya, betul sekali. Masih berhasil ya. Jadi sudah menjustifikasi diri sendiri, sudah langsung mancep ke dalam pikiran mereka. Aqua, mau minum apa? Aqua apa? Mas Asis sudah tahu Aqua, lu pasti tanya Aqua apa. Ya, cool. Dan ada strategi yang lain ya, yang mungkin belum ada. Ya, ini adalah icon. Anda ingin menempelkan produk Anda, merek Anda atau branding Anda itu di sebuah icon. Icon bisa jadi adalah kalau yang sekarang itu adalah public figure. Ya. Sekarang saya tanya nih, Farah Queen. Kalau Anda lihat Farah Queen, itu Anda ikat produk apa? Ini generasi yang memasak pokoknya. Hah? Memasak pokoknya. Mentega, Pak. Itu bidang keahliannya, Mas. Produk. Masih ingat nggak? Mentega. Farah Queen, hah? Mentega. Kecap, Pak. Coklat, Pak. Coklat itu saya ingatnya ini kita Willy ya. Jadi coklatos ya. Kecap. Kita Willy. Karena Susu, Pak. Cantik dan posturnya tidak tinggi seperti anak-anak, betul gitu ya. Ada ya, masih ingat nggak? Generasi tahun 80-an nih biasanya yang tahu ini. Susu, Pak.
Hah? Susu? Iya. Susu apa, Mas? Itu loh tepung, Pak. Tepung serbaguna. Tepung serbaguna. Oh, masih kurang lama lagi. Ada lagi. Lama lagi. Sasa itu loh, Pak. Sasa. Bentuknya putih dan bulat. Apa itu, ayo? Apa, Pak ya? Ayo coba tebak. Bentuknya putih, Donat, bulat. Bisa untuk lauk makan. Itu slogannya saya ingat sekali. Ya? Gulaku. Bukan. Bulat putih, gulaku. Gula kan putih. Bulat putih dan bisa dipakai lauk untuk nasi. Nah, itu slogannya. Bisa untuk lauk. Masih ingat apa? Kacang atom Garuda. Oh iya, kacang. Iya. Ada yang lebih lama lagi nggak daripada kacang atom? Mentega Ada yang itu. lebih lama lagi? Nggak ada. Nah, karena dia sudah zaman dahulu, dia itu sudah menempelkan branding kacang atom Garuda, itu masih belum kacang Garudanya ya. Tapi kacang atomnya itu varian lain dari kacang. Ya. Kan saya dulu bisa di Garuda Food ya, jadi tahu sejarahnya. Ya. Karena saya pernah foto sama Farah Queen ya, nanti saya tunjukin deh kapan-kapan ya. Saya pernah foto bareng sama Farah Queen gitu. Nah, itu kenapa? Karena kacang atom Garuda itu bisa dijadikan lauk untuk nasi. Jarang ada, tapi zaman sekarang jarang ada nasi lauknya kacang atom. Tapi dengan di branding oleh Farah Queen yang notabene adalah seorang chef, seorang koki, akhirnya mereka berpikir, oh ternyata kacang atom itu berarti bisa jadi lauk dari nasi. Karena yang mengiklankan itu adalah Farah Queen yang seorang chef ahli memasak. Oke, ada yang kelahiran 80-an di sini? Seperti saya ada ya, Mas Indra ya? Saya 70-an, Pak. Oh, 7. Iya. Oke, ada kacang ya. Masih kacang kulit dulu Mas Indra mungkin ya. Kacang kulit. Pak, kacang rebus, Pak. Iya, kacang rebus. Oh, kacang rebus. Yang iklan Susana. Oke ya. Malam-malam nyabuti kacang gitu ya. Yang iklan Susana. Ya itu loh, Pak. Bang, sate, Bang, gitu, Pak. Sate kacang, sate sambil kacang maksudnya ya, sate sambil kacang. Lah itu contoh yang itu di luar dugaan ya. Ada bahasa tentang genre bahwa aqua itu adalah bahasa lain, bahasa Yunani dari air. Terus ada dari apa lagi tadi ya, dari menjustifikasi diri sendiri, saya adalah vario misalnya, atau saya adalah beat, atau dan yang lain, saya adalah fiction misalnya ya. Kalau coba dulu fiction duluan gitu, terus saya bilang saya adalah fiction. Pasti semua kira lalu lihat wajah saya itu pasti wajah fiction gitu ya. Dan juga tadi dari ambasador, dari turun-temurun itu dipakai. Nah, akhirnya apa? Karena kacang itu sudah bertahan lama lah. Ini dia lanjutan dari yang disampaikan oleh Mas Indra, bagaimana kita membangun sebuah merek atau branding. Setelah dibangun, selanjutnya diapakan? Dipertahankan. Nah, coba kacang atom tadi kalau misalnya nggak dipertahankan, fotonya kacang atom itu diganti dengan icon orang lain misalnya. Nanti orang lain misalnya, bukan Farah Queen lagi misalnya. Sudah pasti dia akan lupa dengan Farah Queen, tapi ditempel terus Farah Queen, walaupun ada apa namanya model yang lain, tapi Farah Queen tetap ditempelkan. Itu tujuannya apa? Generasi tua yang lahir 80 itu mengingatkan, iki loh, kayak kacang atom Garuda. Loh, kenapa Pak kok kayak kacang Garuda? Loh, dulu Papa itu sak durunge menikah itu senengane iku mangan sego iwake kacang atom Garuda. Soalnya jarine Farah Queen itu ngono jarine. Oh, ngono ta Bang, misalnya. Itu misalnya, contoh sederhana. Setelah dibangun itu dipertahankan. Gimana caranya harus dipertahankan. Dan itu akan awet terus, ya. Oke, saya rasa cukup deh. Nanti terlalu panjang lebar nih, jadi kurang fokus dengan materinya, biar bisa nyandak yang lain gitu. Pertanyaan yang pertama dari Mas siapa tadi ya? Mas Edit. Oke. Presentator gimana presentator? Jangan terlena Mas. Waduh. Mas jangan terlena Mas, keliru jangan terlena Mbak. Mbaknya kan lebih baik daripada Masnya ya. Pak, saya tanya Pak, boleh Pak? Oke, boleh. Nanti ditampung ya yang ini yang tadi punyanya Mas Edit tadi belum dijawab ya. Silakan Mas Arsa. Ya, mau tanya untuk branding sendiri Pak ya. Saya rasa ada barang-barang premium yang saya lihat itu seperti misal brand kendaraan Kawasaki, terus kemudian Apple, Lamborghini, Ferrari, seperti itu kok saya nggak pernah lihat ada
di iklan, Pak ya. Kenapa seperti itu, Pak ya? Nggak ada apa Mas Arsa? Ferrari nggak Tidak. ada. Tidak pernah muncul di iklan, Pak. Tidak muncul. Tanpa mengiklankan ya. sendiri gitu. Oke, ya. Oke, dimengerti ya. Presentator yang jawab nih, misalnya yang jawab dulu. Yang presentator yang jawab. Tadi ada pertanyaan dari Mas Edit, kenapa Zalora itu tidak ditampilkan di slide nomor 2 hipster. Terus dari pertanyaan Mas Arsa itu kenapa kok kayak Ferrari itu kok nggak dimasukkan dalam iklan ya? Ya, barang-barang premium seperti itu. Iya, premium seperti itu. Iklan. Ya, oke, betul. Pertanyaan yang bagus ya. Ini hubungannya dengan segmenting ya, kuncinya di segmenting. Oke, silakan presentator dijawab. Atau mau ditampung dulu, biar enak nih, biar ngumpul dulu banyak. Biar nggak ada yang lupa, yang mau tanya lupa dari pertanyaannya. Oke, silakan presentator, mau ditampung dulu atau dijawab Mas Edit dan Mas Arsa? Halo Pak. Ya. Saya jawab pertanyaannya Mas Edit ya Pak. Edit. Kenapa kok Zalora nggak kami tampilkan gitu? Ini kan yang kita tampilkan hanya beberapa saja ya Pak, kebetulan ini. Memang Zalora sendiri memang satu brand besar ya Pak. Memang ke atas karena harganya itu range-nya lebih tinggi daripada Shopee gitu Pak, yang biasa saya gunakan gitu Pak. Oke, jadi karena Zalora itu termasuk kaum minoritas gitu ya, jadi mungkin kaum minoritas itu terlupakan atau memang sengaja dilupakan. Oke. Silakan direspon dulu Mas Edit. Enggak, maksud saya apa memang Zalora itu terkenal pada masanya atau memang nggak terkenal gitu Pak? Atau memang masuk minoritas atau gimana? Itu lebih ke cek pasarnya sih Pak, kalau menurut saya ya Pak. Kan dia lebih ke fashion kayak gitu Pak. Kebanyakan mungkin wanita ya Pak yang pakai Zalora. Itu sih Pak, pendapat saya Pak. Oke, direspon lagi Mas Edit. Pak, saya mau tanya Pak. Oke, Mas Edit mau tanya sebentar. Mas Edit, gimana Mas Edit? Direspon dulu Mas Edit. Iya. Nggak dengar ini Pak Arif. Enggak dengar. Gimana? Gimana Mbak Dian? Gimana Mbak Dian? Sebentar ya Mas Erik ya. Oke, Mbak Dian. Karena Zalora untuk banyak di wanita, fashion, terus kenapa Mbak? Mbak Dian? Oh itu untuk Pak Arif ya? Maaf, untuk pakaian wanita ya? Iya, memang kebanyakan memang wanita sih memang ya. Oh. Jadi di Zalora itu nggak ada yang jual ikan cupang Mas Edit, makanya dia nggak rame. Coba ikan cupangnya dijadikan mahar gitu ya, pasti rame Zalora ya. Zalora jual ikan cupang cuma dijadikan mahar. Ikan cupang dibuka apa Pak? Ini saya baru install aplikasinya loh Pak Arif. Loh, iya. Selamat. Ada jelas generasi berarti. Iya. Ya kalau gitu ya saya uninstall aja kalau gitu Pak. Iya sudah. Nah ini Mbak Dian, Mas Edit gondok ya. Pertanyaan nggak dijawab. Terus akhirnya saya install ulang wis. Saya install lagi. Oke, sekarang wis gak apa-apa Mas Edit. Kalau nggak seneng ya di-uninstall aja ya. Yang untuk fashion wanita. Mau beli-beliin baju, mending aja pasangannya dikasih duit aja, suruh beli sendiri Mbak. Sebenarnya itu Mas Edit installnya juga kepepet itu Pak. Ya gimana? Installnya karena disuruh istrinya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih Mbak Dian. Terima kasih Pak Arif. Oke, terima kasih Mas Edit. Ya. Baik, pertanyaan dari Mas Erik, silakan diajukan Mas Erik. Gini, saya kan mau tanya ini, kenapa ya di Zalora itu kok nggak jual cosplay gitu, baju cosplay apa gitu, kenapa?
itu jelaskan. Terima kasih. Oke, Maaf pertanyaan Mas, yang bagus. Erik, bisa tolong diulang? Iya, tapi Mas Erik adalah kalau di Zalora itu di fashion ya, mengapa kok nggak jual cosplay? Tahu cosplay ya? Cosplay tahu ya? Kostum Tahu, Pak. untuk anime-anime, kostum untuk apa namanya suatu tokoh-tokoh gitu. Ya, kenapa kok nggak jual itu? Kan dia kan di fashion. Oke, mau ditampung dulu? Ya Pak, ditampung dulu Pak. Oke, tampung. Baik. Sekarang selanjutnya yang lain. Nah, silakan ada yang mau ditanyakan lagi dari grupnya yang lain coba ya, Mas sampean. Ya Mas Maulana, Mas Naufal. Oke, Mbak Asmania, Mbak Erlina, Mbak Marviana, Silvi, Mbak Erlina. Oke, ada yang mewakili? Pak, saya boleh nanya nggak, Pak? Boleh, silakan Mas Indra. Silakan Mas. Ya, saya nanya, saya jujur kurang paham. Saya mau nanya ini yang terkait masalah design testing sama usability testing ya. Pertanyaan saya adalah dua testing ini kan dalam satu layar ya. Apakah ini testing yang sama antara design testing sama usability testing ini? Apakah ini satu testing yang sama? Terus contoh konkretnya usability testing dan design testing itu gimana sih? Contoh konkretnya gitu. Ya mungkin kalau kita semua kurang paham nanti mungkin Bapak Arif bisa sedikit mengasih pencerahan lah. Saya kurang paham jujur Pak. Terima kasih. Itu Mbak. Baik, terima kasih pertanyaannya Mas Indra ya. Terima kasih. Oke, silakan presentator mau ditambung dulu atau mau langsung dijawab? Baik, silakan presentator mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Oke, presentator tolong konfirmnya. Oke, presentator bisa didengar suaranya? Mohon responnya dulu, mau ditampung atau langsung dijawab? Setelah Mas Indra, satu pertanyaan lagi ya. Setelah dari Mas Indra, lalu satu pertanyaan lagi, lalu Anda akan selesai. Oke. Presentator, mau dijawab langsung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau menjawab pertanyaan dari Mas Arsya tentang produk branding ya, tentang Lamborghini dan lain-lainnya. Kenapa nggak masuk ke iklan ya? Karena menurut saya untuk branding sendiri untuk Lamborghini itu kan sudah di kalangan ke atas ya, tanpa iklan pun orang-orang seperti Crazy Rich atau kayak di kalangan atas itu sudah tahu tanpa harus ada iklan, di mana-mana juga udah terkenal. Dan produk sendiri juga kan mengasih kepuasan tersendiri tanpa harus diiklankan, di platform lainnya juga banyak tanpa harus menampilkan di TV, seperti itu sih Pak. Oke, silakan direspon dulu Mas Arsa. Mas Arsa direspon dulu Mas Arsa. Masuk akal Pak, masuk akal. Masuk akal Pak. Mas Arsa silakan direspon Mas. Iya, masuk akal Pak, masuk akal. Oh masuk akal, oh ya, oke. Jadi masuk akal ya, memang kuncinya adalah tadi keywordnya adalah di segmenting ya. Karena di kalangan atas dan untuk komersialnya pun juga hanya di kalangan terbatas, promosinya di kalangan terbatas,
yang beli pun juga dari kalangan terbatas. Jadi memang segmentingnya yang lebih ditekankan ya. Jadi ikan premium kenapa kalau tidak dijual, karena memang tidak apa ya. Kalaupun dijual secara umum pun juga kemampuan daya beli ya, kemampuan daya beli konsumen juga sangat kecil sekali, sangat kecil sekali. Hanya konsumen tertentu yang bisa mengkonsumsi barang tersebut ya, maksudnya adalah membeli gitu ya. Oke, good. Sudah terjawab dari pertanyaan Mas Arsa. Sekarang dari Mas Indra nih. Mau ditampung dulu atau mau langsung dijawab? Oke, silakan direspon dulu. Mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Kalau ditampung, pertanyaannya satu lagi ya dari para peserta ya, mas, teman-teman Anda. Satu lagi. Ditampung dulu aja, Pak. Tampung dulu, oke, baik. Ya, sip. Selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya. Silakan ada yang mau ditanyakan lagi? Satu lagi. Last one, the last one. Dari grupnya Mas Johan, Mbak Mira, Mas Akbar, ada? Ini saya tunggu ya, Farik, Agung, Aruji ini ya. Terus ada tadi lagi dari siapa saya lupa ya, ada yang upload di video mandiri ya. Di video mandiri itu, ini gimana sih maksudnya ini, Mbak? Membaca PowerPoint gitu. Awalnya mau membaca, tapi yang disuting itu hanya wajahnya aja gitu ya, sama mulutnya gitu. Ini maksudnya apa gitu? Yang ngirimkan 3 video lagi dengan 3 materi yang berbeda. Itu mungkin Mbak pernah atau mungkin belum pernah ini ya, tidak subscribe channel saya mungkin ya, tidak tahu maksud saya ya. Ada PowerPoint-nya terlihat, bisa dilihat oleh orang lain, ada penikmat tutorial Anda atau video Anda atau presentasi Anda, terus ada wajah Anda, mungkin belum subscribe kayaknya, saya lupa ya, atau nggak usah disebutkan deh. Saya mulai ingat namanya siapa, saya mulai ingat. Itu ada 3 video ya, nah, ini maksudnya apa sih itu? Oke, bagi yang merasa aja deh. Dari grupnya Mas Johan, Mbak Mira, Mas Akbar, oke, ini belum ada nih satu mewakili. Satu lagi, ada? Mas Johan, ada Mas Johan? Kalau headsetnya rusak pakai speaker Logitech aja Mas. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada harus dijawab nih dari Mas Indra yang terakhir kalau gitu. Tak tanya lagi Pak. Oke, silakan Mas Erik. Gini Pak, Zalora kan hanya jual baju gitu kan ya, fashion gitu. Sedangkan kayak di Shopee, Tokopedia, itu kan jual lengkap gitu, ada apa aja di situ. Nah, untuk mempertahankan apa sistem penjualan, terus kayak apa aplikasinya itu agar tetap digandrungi banyak masyarakat itu bagaimana gitu. Gitu aja. Agar tidak terjadi banet gitu loh, banet aplikasi. Kan kalau aplikasi kalau udah nggak laku kan pasti kan udah di banet gitu sama pihak IT-nya gitu. Udah, terima kasih. Oke, baik, terima kasih pertanyaan lanjutannya masih di Zalora ya. Mengapa tidak jual cosplay? Kalau memang itu dari kategori fashion. Terus selanjutnya adalah bagaimana mempertahankan aplikasi tersebut gitu ya. Ini pertanyaan teknis yang mudah ya, menurut saya makin mudah ya. Karena ada aplikasi yang di banned. Nah, kriteria banned itu apa aja? Kita lihat dulu nih. Kriteria banned itu apa? Di banned itu karena apa saja kira-kira faktornya baru bisa di banned agar tidak di banned. Silakan dari presentatornya. Krik.
Jawab. Izin Krik 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 krik. Oke, jangkriknya sudah mulai berbunyi. Oke. Mau dari pertanyaan Mas Indra dulu atau? Sebentar Pak ya, teman-teman berdiskusi dulu. iki lho, John. Saya Johan. Pak, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Erik ya. Kenapa kok Zalora nggak jualan produk kok, Pak? Fashion karena Zalora itu kan fashion ya, Pak. Dia lebih apa ke merek-merek yang terkenal gitu, Pak. Kayak misalnya Produknya malah. Karena Zalora itu brandnya dari mall. karena Zalora itu Produknya dari bukan Apa namanya? Kan Zalora itu kan global Asia ya Pak ya. Jadi ada kayak dari Singapura, terus dari Filipina. Mungkin kalau produk cosplay itu gak ada di brand Zalora, itu mungkin karena brandnya nggak termasuk dalam pasaran global itu tadi, atau belum sangat terkenal, jadi belum masuk ke Zalora. Seperti itu sih Pak, mungkin ya. Oke, sebenarnya itu pertanyaan iseng ya dari Mas Erik ya. Hanya pertanyaan iseng sebenarnya. Ayo direspon dulu Mas Erik. Yo kak gitu Pak. Ya terkenal apa masa gak terkenal abal-abalan angger gawe gitu Pak. Pasti kan ada produknya lah. Saya akan menjawab dari pertanyaan Mas Eri. Bagaimana caranya aplikasi biar tidak sampai ke banned? Menurut saya pribadi Mas Eri, Zalora ini aplikasi. khususnya semua aplikasi ya. Untuk tidak ke banned ya caranya pasang iklan, lalu adain promo-promo, terus sama kerjasama dengan influencer itu tadi sih. Untuk menarik pelanggan.
Contohnya sih Tokopedia untuk menarik konsumennya bekerja sama dengan artis-artis Korea. Karena Indonesia banyak penggemar K-pop, khususnya cewek-cewek ini. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Oke. Kalau ada tambah lagi, silakan. Oke, jadi gitu Mas Erik ya. Mas Husni menyampaikan dari cewek-cewek, Mas Erik. Ya saya mau nambahkan bentar. Oke, Pak. silakan Mas Helmi. Kalau kayak kita tadi kan berkaca ke belakang yang pertanyaannya Mas Edi tadi kan Zalora kan cuma menjual baju. Yang kedua itu Mas Erik bilang itu Zalora nggak menjual produk-produk cosplay atau itu. Ya intinya itu kemungkinan menurut saya atau kelompok saya yang pikirkannya. Kemungkinan itu mereka itu hanya berfokus pada produk itu, Pak. Mereka mengambil brand-brand yang terkenal yang baik, lalu mereka hanya memasukkan pada produk Zalora itu. Nah, untuk kedepannya di masa mendatang itu kemungkinan mereka konsumen itu hanya berpikir pakaian paling bagus itu di mana rujukannya Zalora, apa-apa Zalora. Walaupun sih Bukalapak juga seperti yang saya terangkan waktu itu, Bukalapak juga ingin bersaing dari itu, tapi mereka juga memperebutkan jalannya masing-masing. Kayak Bukalapak ingin menyaingi Shopee dan lain-lain. Zalora juga sama ingin menyaingi seperti itu, pasar-pasar online seperti itu, tapi mereka mengambil jalan yang berbeda. Istilahnya kalau Bukalapak ikut Shopee, ikut Tokopedia itu mereka itu jalan ke kiri sebenarnya. Tapi kalau kita ikut Zalora, mereka itu jalannya ke kanan, tapi sama-sama tujuannya sama-sama ke online shop kayak gitu, Pak. Oke. Ya intinya sih dari Zalora ini ingin berfokus pada fashion wanita, outfit wanita lah istilahnya kayak gitu, Pak. Oke, good. Ya, jadi mempertahankan segmenting itu penting ya. Dengan adanya segmenting khusus untuk Zalora itu adalah di wanita, gender wanita, maka dipertahankan wanitanya ya, dipertahankan wanitanya. Karena kalau sampai geser untuk laki-laki juga, maka dia apa bedanya dengan yang lain. Jadi diferensiasi produk itu tidak hanya membuat produk inovasi-inovasi yang berbeda-beda dengan satu genre kayak teh tadi mau disaseti, mau dikotai, mau difoto dan lain-lain, tapi juga dia mempertahankan dia itu teh. Jangan sampai dia teh botol itu membuat varian rasa baru aja sudah beda. Misalnya teh buah kan sudah punya fruity. Kalau dia sampai ada teh buah botol berbahaya sekali. Apa bedanya dengan produk genre yang sama, teh rasa buah? Tapi kalau dipertahankan teh, nah contoh nih teh sosro misalnya, tahu nggak apa yang dia buat khas dari rasa? Ayo, ada yang pernah minum teh sosro nggak? Oh iya, Pak. Pernah, Pak, agak pahit. Pahit, betul sekali, Mas Helmi. Pahitnya. Kalau teh sosro itu tidak pahit, dia bukan teh sosro namanya. Ya, itu sudah ada mindset yang didapat. Pahit, cirinya memang sudah pahit. Zalora kalau dia segmen untuk wanita gender terus, wanita terus. Jangan ganti yang lain. Kalau sampai ganti yang lain dengan ganti sama pria misalnya, nah itu berbahaya sekali. Apa bedanya dengan toko-toko yang lain, jual-jual yang lain ya? Apalagi dengan segmenting dia di gender wanita, apapun itu semuanya berseluruh dengan wanita. Mau sepatunya sepatu wanita, mau cosplaynya misal pun ada nanti ya. Cosplaynya pun juga khusus wanita ya. Misalnya kayak Mas Johan tadi mencontohkan siapa tadi ya? Sakurada, terus Tsunade gitu ya mungkin ya di Mas Johan tadi ya. Sakurada, Tsunade. Tapi kalau ini dipertahankan sampai ke depannya sih Pak. Ya ini pemikirannya kayak sama anak-anak yang nyari air namanya Aqua tapi yang dibeli produk yang lain kayak gitu. Kemungkinan kayak gitu deh. Kalau Zalora ini benar-benar bisa bersaing dan benar-benar bisa dipertahankan pasarnya nanti, ya itu tujuannya nanti bisa menggiring pemikiran mereka semua kayak gitu yang perempuan khususnya. Betul. Nah, contohnya tadi pertanyaan jawabannya bagus sekali Mas Helmi. Coba kita simulasikan ya, Aqua, mau Aqua apa? Aqua Club, mau Aqua merek apa gitu ya? Atau Aqua merek apa lagi gitu yang lain gitu ya misalnya. Bisa jadi Zalora jika dipertahankan terus dia akan bisa mengakuisisi ya
Kalau di manajemen strategi itu adalah mengakuisisi, membeli penjual-penjual yang lain. Misalnya nih, misal nih, ada penjual Zalora itu jual di Adidas, terus ada di merek sepatu yang lain naik, misalnya nih Adidas naik, itu bisa jadi dibeli oleh Zalora misalnya. Jadi misalnya kamu saya mau beli sepatu Nike, oh iya Nike sekarang sudah dibeli oleh Zalora, ya. Di brandingnya ada Zaloranya, Nike di sampingnya ada kayak merek tulisan kain kertas kecil itu ya, itu milik Zalora misalnya, mereknya Nike. Nanti ada Adidas, ada tulisannya Zalora, dibuat oleh Zalora atau di bawah naungan Zalora itu jadi PT Tudung misalnya, PT yang besar, di bawahnya ada Nike, Adidas dan lain-lain. Itu bisa jadi seperti itu. Itu mirip kalau Aqua apa, walaupun secara nggak langsung Aqua itu sudah air, kan? Aqua itu sudah jadi branding utama dulu. Dan di manajemen strategi bisa jadi Zalora bisa membeli perusahaan itu. Oke, saya rasa cukup ya. Dan pertanyaan dari Mas Ida dan Mas Erik yang terakhir ini ya, biar tidak lama, makanya Anda harus sekali istirahat sebentar aja ya. Yang jelas gini Mas Erik dan Mas Indra ya, untuk desain testing itu yang pernah saya ketahui, walaupun saya tidak terlalu dalam ya menekuninya, karena desain testing ini namanya aja tes ya. Tes itu berarti dia melakukan banyak percobaan, banyak melakukan trial ya, sehingga dari trial itulah maka dilakukan beberapa pendekatan. Yang saya tahu pendekatan itu ada dua ya, Mas. Ada pendekatan secara kuantitatif dan secara kualitatif. Kalau pendekatan secara kuantitatif biasanya sesuatu yang bisa dihitung. Bisa dihitung, mungkin nih misalnya ada desain produk, dia menghitung ketebalannya. Kalau dari sisi misalnya minuman nih, botol minuman, dia mengukur ketebalannya, dia mengukur kalau kena air dingin ya, itu dia rusak berapa lama, kan biasanya ledeh gitu ya, Pak. Biasanya ledeh. Apa ya bahasanya ledeh itu apa ya? Pokoknya nanti secara fisik berubah lah kemasannya. Terus dia juga menghitung volumenya berapa, dan itu pendekatan kuantitatif, dan itu masih trial terus ya, desain testing. Lalu pendekatan kualitatif lebih kerasa ya, dipegang ini kok rasanya kurang lembut gitu ya, bisa kurang lembut, pakai dihitung kan, mana ada satuan lembut itu, ini satuannya lembutnya 3, lembutnya 2, kan tidak ada ratingnya, jadi hanya pakai rasa, pendekatan kualitatif. Oh ini terlalu lembut nih, oh ini kalau dipegang manca indera. Terus kalau dilihat ini kok kurang sedap ya dipandang ya modelnya ya, itu kan tidak ada pakai perhitungan, itu kan pakai rasa. Jadi pada pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Dan ada hubungannya juga dengan yang disampaikan tanya oleh Mas Erik tadi ya, itu gimana caranya agar kita punya aplikasi gitu sebagai provider penyedia layanan di online itu akan tidak di-banned ya. Kalau di-banned itu berarti itu hubungannya dengan fisik ya, bisa dihubungkan dengan fisik, versi ya, dari versi. Nah, biasanya yang terlibat itu adalah via IT, Mas. Kalau misalnya aplikasi itu tidak ada update, fiturnya hanya itu aja, itu bisa jadi akan di-banned ya. Itu akan di-banned karena dia tidak mengikuti persyaratan atau konten yang disediakan oleh platform penyedia layanan tersebut. Bisa jadi aplikasi itu kerjasama dengan pihak software house atau pihak bersama dengan pengembangan teknologi yang harus mensyaratkan bla 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 poin-poinnya. Itu mungkin kalau nggak ikuti syarat itu, tidak diupdate versinya, bisa jadi akan di-banned. Itulah kenapa saat ada design testing dan ada usability tadi ya, itu melibatkan melibatkan kondisi lingkungan, simulasi, terus habis itu ada kondisi apalagi saya lupa ya, kondisi kebutuhan. Nah, terus yang di situ ada butuh tenaga IT. Kenapa butuh tenaga IT? Karena di dalam sebuah aplikasi itu ada usability, itu adalah pengaturan setting ya. Di dalam pengaturan setting itu yang paling utama, dia kompatibel bisa kemana aja. Apakah dia aplikasi ini bisa di-share untuk lewat media chat, entah WhatsApp atau entah Telegram dan lain-lain. Terus apakah aplikasi ini masih sudah menyelesaikan dengan fintech ya, financial teknologi. Ada perbankan yang lain di situ, misalnya di situ sudah disediakan untuk saldo tersendiri, atau dia bisa langsung link rekening, langsung auto debit dan lain-lain seperti itu ya. Yang lebih seperti itu ya, lebih jelasnya saya coba akan belajar lagi dari lebih dalam. Tapi yang saya tahu itu seperti itu memang ya. Jadi kita masih sama-sama belajar ya, bukan saya tahu segalanya, tapi saya juga masih belajar. Itu yang saya tangkap lebih mudah yang saya tangkap. Untuk menjelaskan lebih lanjut, coba akan saya pelajari lagi. Terima kasih sudah mengingatkan. Itu Mas Erik dan Mas Indra, ada respon Mas? Silakan. Iya Pak, terima kasih Pak. Jadi ini kan
desain testing sama usability testing untuk produk dalam artian yang lebih luas, Pak ya. Tadi saya terfokus di desain e-commerce saja gitu loh. Kan saya mengurutkan dari PPT-nya ada landing platform, ada ini kemudian desain testing. Dalam pemikiran saya desain testing ini adalah desain dari si web itu, kemudian usability-nya itu adalah dari si web itu gitu loh. Makanya saya bingung apakah testing ini dilakukan kita launch ke publik kemudian direview dalam berapa hari atau bagaimana gitu. Saya pengen tahu aplikasinya gitu. Tentunya spesifik dari PPT-nya gitu Pak. Saya tadi itu kalau jadi kok saya mikir ini mungkin seperti ini bayangan saya gitu. Iya, betul. Nggak apa-apa Mas, betul. Memang kalau mau sebelum memang layaknya Mas yang namanya uji trial ya. Jadi kalau bisa agar lebih cepat didapatkan hasilnya itu uji trialnya memang dipublish tapi hanya di komunitas tertentu ya. Sebagai apa? Tester. Nah, sebagai tester. Tester. Ya, biasanya kan kita punya koresponden Pak ya. Mungkin kita ambil 100 kita ini terus kita suruh nyoba gitu nanti feedbacknya gimana mungkin seperti itu kali Pak ya. Betul sekali, trial berkali-kali ya, uji lagi gitu karena ada pendekatan dari sisi kuantitatifnya dari satu berhubungan dengan angka, measurement ya, pengukuran, terus ada lagi yang dari sisi rasa ya, kualitatif ya, ini lembut, pandangannya enak, apa ya, dari sisi apa ya, panca indera lah gitu seperti itu ya. Iya, sama kayak ini Pak, nyambung ke bab sebelumnya yang Zalora tadi. Kenapa kok Zalora bertahan di customer-nya itu wanita? Karena Zalora memahami Pak, laki-laki itu biasa cari duit, wanita yang belanja Pak. Itu aja. Oke, betul sekali ya. Tapi kalau misalnya dibalik Mas Indra, laki-laki yang disuruh belanja, terus wanita yang cari duit, waduh, nggak karu-karuan Mas ya. Nggak karu-karuan, belanjanya ngawur. Belanjanya ngawur ya. Belanjanya ngawur. Malah bisa sampai expire. Yang kalau laki-laki ngomong kebutuhan anak yang dipikirkan cuma paling pampers susu baru masih ada yang lain gitu ya. Dan secara saya pernah baca ceramah-ceramah agama itu ya, dari sisi dokter itu bilang bahwa pikiran atau otak untuk yang wanita itu memang dibuat agak tipis atau tebal ya, saya lupa. Yang jelas dia itu bisa multitasking secara alami. Multitasking, dia bisa memikirkan banyak hal gitu ya. Kalau yang laki-laki itu kalau dia tidak fokus, dia tidak bisa apa-apa. Dia harus fokus. Nah, tapi bedanya yaitu jadi jangan salahkan wanita kalau sering mengungkit-ungkit masa lalu ya, karena memang dia bisa multitasking dimensi. Kayak pengalaman nih kayaknya. Oh iya, pengalaman sekali itu ya. Sering diungkit-ungkit, saya sampai bosan gitu ya. Ungkit-ungkit itu aja, diulang-ulang aja gitu. Memang ahli sejarah ya wanita itu ya. Sabar Pak, 20 tahun Pak saya sudah merasa. Betul. Saya masih 8 tahun Mas. Sudah lebih pengalaman Mas Indra ya, kurang lebih seperti itulah. Baik, saya rasa cukup untuk pada malam hari ini. Terima kasih banyak untuk para penanya tadi, Mas Indra, Mas Helmi, Mas Erik, lalu Mas Edit, lalu Mas Arsa, dan siapa lagi saya lupa ya. Jadi terima kasih untuk pertanyaannya, dan juga untuk para presentator, ada Mbak Idri, Mbak Kusuma Dwi, ada Mbak Dewi Anggar, ada Mbak Dian, ada Mas Husni, sampai apa lagi yang belum ya? Apa lagi tadi yang belum ya? Mbak Nurul ya, sang daber. Mbak Nurul, oke. Terima kasih untuk presentatornya, sangat baik sekali. Kenapa baik? Karena dari presentasi Anda itu bisa mengundang banyak materi yang bisa kita diskusikan gitu ya. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Anda harus segera beristirahat untuk besok lagi Anda ibadah bekerja untuk mencari rezeki yang halal dan berkah, insya Allah ya. Baik, dari saya terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, kita tutup presentasi hari ini. Kalau ada salah kita minta maaf. Terima kasih, selamat malam. Bye bye.